Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun Anda berada. Saya bersyukur bisa kembali berada di tengah saudara untuk saya bisa berbagi akan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Nah, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, saya beri judul Goliat yang tersembunyi. Sekali lagi, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan di hari ini, saya beri tema Goliat yang tersembunyi. Mari kita akan membaca sebuah kisah yang ada di Alkitab yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang keempat hingga sampai ayat yang ketujuh. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Saudara, Goliat adalah tentara pilihan bangsa Filistin. Dia merupakan sosok tentara yang luar biasa. Ia memiliki tinggi 2 kali lipat dari tinggi manusia pada waktu itu. Dan ia memiliki baju jirah yang berbobot kurang lebih 57 kg. Bahkan mata tombaknya saja itu kira-kira mencapai 7 kg beratnya. Anda bisa bayangkan bagaimana sosok Goliat ini di depan mata bangsa Israel. Itu sebabnya ketika Goliat menantang tentara barisan Israel, maka Alkitab mencatat tidak ada seorang pun tentara dari barisan Israel yang berani melawan Goliat. Bahkan Raja Saul pun dan tentara-tentara Israel, mereka benar-benar ketakutan menghadapi Goliat. Nah, yang menarik saudara, di tengah ketakutan yang terjadi, ada sosok seorang anak kecil yang masih kemerah-merahan datang menghampiri Saul, dan ia berkata kepada Saul seperti ini. Mari kita akan lihat 1 Samuel 17 ayat 32. Perhatikan kata-kata Daud ini menarik sekali untuk kita renungkan. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Saudara, ketika Daud mendengar barisan tentara Israel ditantang oleh seorang tentara Filistin yang bernama Goliat, yang menggetarkan hati orang-orang Israel pada waktu itu, maka Daud kemudian tampil di tengah-tengah barisan tentara Israel, dan di hadapan Saul ia berkata, "Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Saudara, dari perkataan Daud ini kita dapat menarik kesimpulan. Daud bukan saja ia telah mengenali bagaimana lawan yang akan dihadapinya. Daud benar-benar ia sudah mengenali Goliat yang akan dihadapinya. Namun kalau kita melihat perkataan Daud ini, maka ada satu hal yang perlu untuk kita pelajari, bahwa Daud sudah terlebih dahulu mengenali Goliat yang tersembunyi dalam dirinya. Artinya Daud sudah mengalahkan terlebih dahulu Goliat yang tersembunyi yang ada pada dirinya. Daud sudah mengalahkan rasa takut yang ada pada hatinya. Daud sudah mengalahkan rasa penolakan yang terjadi pada waktu itu. Inilah kunci kemenangan Daud melawan si Goliat raksasa bangsa Filistin itu. Saudara, mari pagi ini kita akan benar-benar belajar sesuatu yang luar biasa. Ada banyak orang seringkali tidak sadar bahwa yang menjadi penghambat
kita menjadi seorang pemenang kehidupan bukan masalah berapa besar persoalan yang kita hadapi, berapa peliknya masalah yang terjadi yang kita harus selesaikan. Tetapi yang menjadi masalah terbesar untuk kita menjadi seorang pemenang, yaitu bagaimana kita tidak terlebih dahulu mengalahkan Goliat yang tersembunyi yang ada pada diri kita. Ada banyak orang yang tidak pernah mengalahkan raksasa-raksasa yang ada pada dirinya terlebih dahulu. Itu sebabnya saudara, kalau Anda ingin menjadi orang yang menang atas kehidupan ini, Anda akan menang menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Anda akan menang menghadapi raksasa-raksasa kehidupan yang ada di kehidupanmu, yang ada di depan mata kita. Maka yang terpenting adalah mari kalahkan terlebih dahulu raksasa-raksasa yang ada pada diri kita. Itulah Goliat yang tersembunyi. Nah, seperti apa itu? Mungkin kita ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Mungkin kita ada rasa tidak nyaman, tidak percaya diri. Mungkin kita juga ada rasa tertolak. Saudara, inilah raksasa-raksasa yang harus kita kalahkan. Anda harus mengalahkan terlebih dahulu Goliat yang tersembunyi yang ada pada hidupmu. Jika kita sudah mampu mengalahkan akan raksasa-raksasa ini, maka saya percaya Anda akan tampil menjadi seorang yang berani menghadapi apapun juga. Karena bukan saja Anda sudah mengalahkan raksasa-raksasa yang ada pada hidupmu, tapi Anda benar-benar yakin Tuhan bersama dengan diri kita. Saudara, orang yang ragu tidak akan pernah mampu menghadapi masalah, karena ia tidak pernah yakin dengan apa yang dihadapinya. Bahkan ia mungkin juga bisa ragu apakah Tuhan menyertainya. Saudara, itu sebabnya mari kalahkan terlebih dahulu Goliat yang tersembunyi dalam hidup kita. Ingat saudara, berapa besar raksasa yang akan Anda hadapi, sebenarnya Anda dapat mengalahkannya. Kuncinya hanya ada dua pilihan. Anda dikalahkan atau Anda akan mengalahkan raksasa-raksasa yang ada pada diri Anda terlebih dahulu. Kalau Anda mampu mengalahkan raksasa-raksasa yang ada pada dirimu, maka Anda pasti akan menjadi seorang pemenang kehidupan. Saudara, Daud yang kecil saja, ia mampu mengalahkan Goliat yang tingginya berapa kali lipat dari tinggi Daud. Bahkan Goliat memiliki perawakan yang jauh lebih kekar, jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Bahkan senjata yang dimilikinya jauh lebih lengkap. Kuncinya adalah Daud telah mengalahkan Goliat yang tersembunyi terlebih dahulu. Dan itulah kunci kemenangan Daud. Dan Daud yakin bahwa bersama dengan Tuhan, maka ia akan mengalahkan Goliat yang pada waktu itu menantang barisan tentara Israel. Itu artinya Anda pun juga bisa mengalahkan raksasa yang ada di depan mata kita bersama dengan Tuhan. Ingat saudara, kalahkan terlebih dahulu Goliat yang tersembunyi pada hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.